Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, jumpa lagi di Marves Podcast bareng aku Mira, dan kali ini sudah ada narasumber yang sangat spesial yang terhormat Bapak Basilio Dias Araujo. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Mbak Mira dan seluruh pendengar pemirsa ya podcast. Siap Pak. Nah, kita kan juga pengen lebih dekat lagi dengan Pak Basilio di Kemenko Marves sendiri Pak. Pada bulan Juli tahun 2015, Bapak bergabung dengan Kemenko Marves sebagai Asisten Deputi Keamanan Maritim Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Bisa diceritakan Pak awal mulanya bagaimana sih bergabung ke Kemenko Marves sampai kiprahnya sampai tahun ini, di tahun 2024 itu apa yang sudah dilalui dan proses apa saja, atau mungkin ada forum-forum internasional yang sangat berkesan di hati Bapak, boleh Pak diceritakan? Ya. Memang pada tahun 2014 Kemenko Maritim kan dibentuk oleh pemerintah Kabinet Jokowi. Lalu 2015 mulai ada bukaan atau penerimaan untuk pengisian jabatan baru di kantor Kemenko Marves ini. Lalu ada pengumuman dan waktu itu saya lihat ada sekitar 25 jabatan yang ditawarkan. Nah, pilihan saya waktu itu adalah bukan kepada jabatan yang paling banyak atau disukai orang, tetapi saya lebih memilih jabatan-jabatan yang tidak disukai orang. Sehingga pada waktu saya melihat, kalau saya milih misalnya menjadi sekretaris, pasti saingan saya banyak. Kalau saya milih menjadi karya umum, pasti lawan saya banyak. Nah, maka saya cari jabatan-jabatan teknis yang kira-kira pemilihnya kurang. Pada waktu saya lihat ada jabatan Asisten Deputi Keamanan Maritim. Pertimbangan saya begini, jabatan ini cocoknya untuk TNI Polri, tetapi Kemenko Maritim tidak terbuka untuk TNI Polri. Nah, maka saya melihat, wah ini tertarik ini. Nah, lalu untuk bisa melamar di sini, saya kan perlu minta izin sama sekjen saya. Saya pada waktu itu masih bergabung di Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya melapor ke sekjen saya, lalu beliau tanya, kamu mau lamar jabatan apa? Siapa? Saya mau lamar jabatan sebagai Asisten Deputi Keamanan Maritim. Sekjen saya tanya, jabatan apa itu? Saya bilang, Pak Sekjen, saya minta maaf, ini bukan masalah jabatan apa, tapi ini strategi, saya bilang gitu. Strategi karena ini adalah jabatan yang mungkin jarang dipilih orang. Karena jabatan ini cocoknya untuk TNI Polri, tetapi karena Kemenko Marves tidak terbuka untuk TNI Polri, maka lawan saya adalah sipil-sipil yang kerja di TNI Polri. Kalau lawan mereka saya pasti menang, saya bilang gitu. Saya pasti menang. Karena background saya dari Sospol Kemendagri. Saya menguasai seluruh provinsi, kabupaten, kota. Maka saya akan menjual itu. Saya akan mengatakan kepada tim seleksi bahwa kalau kalian tidak pilih saya, negara ini akan rugi besar. Dan saya katakan itu pada waktu saya diseleksi gitu ya. Begitu saya disuruh menyampaikan hal-hal terakhir, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, tim seleksi, saya merasa jabatan ini sangat penting dan pengalaman saya cukup kuat untuk jabatan ini. Kalau bapak-bapak tidak memilih saya, negara ini akan sangat-sangat rugi besar, saya bilang. Ketawa semua Pak Seksmen kepada waktu itu, Pak Yosef. Oke, baik Pak. Dan dari jabatan tadi kita sama-sama mengetahui Pak, ada beberapa program kerja yang lahir Pak. Contohnya ada penanganan kasus Montara, ada rencana aksi pelindungan pekerja pelaut Indonesia di luar negeri, dan juga contohnya ada pengajuan resolusi IMO tentang marinir Pak. Boleh dijelaskan Pak, ini program-program yang di-highlight dari kinerja Bapak selama ini di Kemenko Marves gitu Pak? Ya, memang berada dalam posisi itu agak susah. Jabatan sebagai Asisten Deputi Keamanan itu agak susah karena saya menangani isu keamanan dan ketahanan. Nah, kadang-kadang isu ketahanan itu diterjemahkan sebagai pertahanan. Nah, saya sering mencoba menjelaskan kepada orang lain bahwa yang saya tangani adalah ketahanan, bukan pertahanan. Ya, nah, itu lumayan susah juga saya menjelaskan kepada orang lain. Tapi pada umumnya saya mengatakan bahwa memang kalau kita bicara ketahanan itu tidak sama dengan bicara pertahanan. Tetapi ada kaitan antara keamanan, ketahanan sama pertahanan, itu ada kaitannya. Nah, itu yang kemudian membuat saya bagaimana saya membangun jalinan kerja dengan baik antara asisten deputi yang ada di Polhukam yang khusus menangani keamanan maritim, dan juga mitra-mitra kerja lain seperti TNI Angkatan Laut,
TNI atau Polri, khusus Polairnya, lalu di perhubungan KPLP-nya, lalu dengan KKP, PSDKP-nya, lalu Bakamla, dan tentu lembaga-lembaga lain yang terkait seperti Bea Cukai yang tidak berada di bawah kita juga. Nah, saya kemudian bagaimana membangun kerjasama dengan mereka. Dan salah satu ide yang saya dorong pada waktu itu adalah bagaimana kita membangun satu Information Fusion Center. Information Fusion Center di mana perlu adanya satu pusat informasi, pusat pengolahan informasi, yang kemudian informasi itu dikeluarkan oleh pusat itu akan dianggap sebagai informasi yang valid. Nah, pada waktu itu kita sepakati semua bahwa lembaga yang mungkin paling cocok untuk ditempatkan Fusion Center adalah di Bakamla. Maka kita kemudian mendorong sampai akhirnya lahir yang namanya Perpres 13 yang tetap memperkuat Bakamla sebagai salah satu Information Fusion Center. Tidak gampang membangun kesepakatan itu antara KL-KL lain, karena masing-masing punya kewenangannya, dan juga adanya Bakamla yang lahir atau berubah dari Bakamla menjadi Bakamla memang agak susah untuk kemudian membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada. Tetapi saya sebagai pejabat yang menangani koordinasi di bidang itu, saya berusaha sebisa mungkin saya. Nah, akhirnya kita semua sepakat bisa memutuskan adanya satu Fusion Center di Bakamla yang kemudian lahirlah dalam bentuk perpres yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah satu capaian yang saya kira cukup bagus yang kita lahirkan pada waktu saya masih menjabat sebagai Asisten Deputi. Tentu sebagai Asisten Deputi saya pun banyak dilibatkan oleh deputi saya pada waktu adalah Duta Besar Hafaz Ugroseno, dan beliau juga sangat mempercayai saya untuk menghadiri beberapa sidang internasional seperti sidang-sidang IMO atau International Maritime Organization, FAO, lalu ILO, termasuk ya, di Nairobi itu namanya UNEP. Dan hasil yang pernah saya lakukan atau sumbangan yang pernah saya lakukan sebagai pejabat dari Kemenko Maritim dan juga mewakili Indonesia adalah bagaimana kita mengusulkan satu resolusi IMO untuk menangani isu marine debris, atau kalau kita sebutnya marine debris, kalau untuk bahasa PBB itu disebutnya marine litter. Jadi memang di antara lembaga-lembaga PBB ini juga beda-beda. Misalnya FAO menggunakan marine litter, marine debris, ya, tetapi IMO, UNEP itu menggunakan marine litter. Nah, sehingga kita kemudian mencoba mengajukan satu resolusi ke IMO untuk menangani isu marine litter. Nah, hanya saja pada waktu itu kita agak terlambat sedikit dari negara lain, sehingga usulan dari negara lain itu kemudian diterima, kita kemudian hanya sebagai negara pendukung. Nah, isu lainnya juga saya usung pada waktu saya masih ASDEP itu adalah bagaimana pelindungan terhadap pelaut. Jadi pada waktu saya ingat betul pada waktu zaman COVID itu hampir semua negara itu menutup pelabuhannya, menutup pelabuhan, hampir semua negara, termasuk Singapura, Malaysia, China, semua negara menutupi pelabuhannya. Nah, sedangkan pada waktu saya ingat betul bahwa Indonesia itu adalah suplai tenaga kerja nomor 3 terbesar di dunia untuk kapal niaga. Dan untuk kapal ikan itu adalah suplai tenaga kerja pelaut ya terbesar di dunia. Kita nomor 1 di dunia, suplai pelaut. Saya hanya ingat pada waktu itu adalah kalau semua negara menutup pelabuhannya, kemanakah warga negara kita akan mendarat? Karena kontrak mereka itu 1 tahun. Dan kalau mereka tidak bisa mendarat, bayangan saya adalah mereka akan mati semua karena kena penyakit, atau mereka akan saling bunuh karena semua pasti dalam keadaan stres. Nah, kemudian kontribusi besar yang saya lakukan pada waktu itu adalah mendorong Indonesia untuk bergabung dengan pemerintah Inggris dalam satu pertemuan yang namanya UK Summit untuk menentukan atau menetapkan pelaut sebagai satu profesi yang penting yang perlu mendapatkan perlindungan dari seluruh dunia. Itu mulai pada bulan April tahun 2020. Kemudian dalam waktu 6 bulan Indonesia bisa mengusung satu resolusi PBB ya, untuk menetapkan pelaut sebagai satu profesi yang perlu mendapatkan perlindungan global. Dan akhirnya pada tanggal 1 Desember Indonesia dengan dukungan dari 71 negara
bisa mengusung resolusi itu dan didukung oleh sekarang itu hampir 93 negara. Dan sejak itu PBB mendorong supaya negara-negara membuka pelabuhannya. Dan Indonesia kemudian pada waktu kita membuka lebih dari 11 pelabuhan. Indonesia membuka 11 pelabuhan dan kita menangani repatriasi pelaut seluruh dunia yang mendarat di negara Indonesia itu mungkin sekitar 30 ribuan. Luar biasa sekali. Ini ceritanya ini berkaitan dengan hubungan diplomasi terkait kemaritiman dan juga pelaut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, Pak, berbicara dengan hubungan diplomasi, Pak, apakah ada kemampuan atau skill khusus yang Bapak miliki hingga akhirnya bisa mencapai beberapa program kerja yang sudah membantu banyak pelaut di Indonesia khususnya, dan juga yang terakhir Pak mungkin memasuki purna tugas nih Pak, ini kan juga sudah masa purna tugas Bapak, apa rencana dan harapan Bapak ke depan terkait Indonesia, terkait kemaritiman, dan untuk Kemenkomarves yang sudah akhirnya Bapak mengabdi selama bertahun-tahun di sini, apakah ada tujuan dan juga harapan khusus yang ingin disampaikan? Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada beberapa isu besar yang saya tangani selama saya ada di Menko Maritim, dan tentu semua itu terkait dengan keahlian diplomasi dan negosiasi. Betul Pak. Ya, memang kalau kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, sebenarnya semua manusia itu dalam kita berbicara sehari-hari itu sudah melakukan negosiasi. Yeah. Misalnya kita di rumah, suami istri itu negosiasi. Istri minta uang, suami bilang nggak ada, lalu itu adalah negosiasi sebenarnya. Contoh kecil ya Pak ya. Itu contoh kecil. Ya, tetapi kemudian untuk bisa menjadi seorang diplomat yang baik, juru runding yang baik, saya kebetulan juga terlibat dalam perundingan Timur Timur dan juga perundingan dan beberapa konvensi-konvensi PBB, itu kita memang perlu keahlian tersendiri. Nah, saya kebetulan pernah punya pengalaman itu ikut dalam satu kursus dengan Pak Dino Patijalal, Pak Martin Natalegawa, lalu Pak Hafaz sendiri. Selama 3 bulan itu kita diajari hanya untuk mengatakan how to say no. Selama 3 bulan kita ikut satu kursus bersama, saya, Pak Dino, Pak Martin, Pak Hafaz. Kursus 3 bulan hanya untuk mengatakan bagaimana kita mengatakan no. Ya, sebagai seorang diplomat yang baik tidak pernah mengatakan tidak. Karena biasanya kita yes man person ya Pak ya. Ya. Itu karena itu memang tidak gampang. Tidak mudah. Nah, jadi kita diajari teknik-teknik bagaimana kita bisa menghadapi orang. Misalnya bagaimana tengah malam kita dibangunkan oleh wartawan, ditanya sesuatu, lalu kita harus mengatakan, kita tidak boleh mengatakan iya. Kita boleh mengatakan iya dan tidak boleh mengatakan tidak. Kita harus cari bagaimana caranya. Jadi itu perlu teknik tersendiri. Nah, keahlian itu yang kemudian saya pakai pada waktu saya di Menko Maritim, dan 2 atau 3 capaian terbesar saya akan saya kenang seumur hidup saya sebagai kontribusi saya di Menko Maritim adalah: pertama, saya sebagai negosiator yang menegosiasikan investasi Hyundai 1,2 billion US dollar. Ya. Pada waktu itu susah saya bisa meyakinkan kawan-kawan dari Kementerian Perindustrian dan kawan-kawan Kementerian Perdagangan, tapi di dalam benak saya hanya ada satu pesan. Presiden mengatakan bahwa saya tidak mau didikte oleh satu merek. Pesan itu kemudian disampaikan oleh Pak Luhut, dan pada waktu itu diputuskan adalah Pak Purbaya. Akhirnya saya berhasil melakukan negosiasi dengan perusahaan itu, dan perusahaan itu bisa investasi di Indonesia. Itu adalah capaian pertama saya. Capaian kedua terbesar saya adalah ketika saya diminta oleh Pak Luhut untuk bertindak sebagai perunding dengan Singapura terkait Flight Information Realignment, FIR ya. FIR ya Pak. Itu negosiasi sudah 25 tahun nggak saya selesai. Tapi dalam waktu 3 bulan saya bisa menyelesaikan negosiasi itu. Dan saya ingat pada waktu saya melapor kepada Pak Menteri seperti tidak percaya. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ya, saya hanya bilang, Pak Menteri, masing-masing orang punya tekniknya, saya punya teknik sendiri, dan begini selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Dan hari ini FIR itu sudah selesai,
dan pada tanggal 21 Maret nanti akan diberlakukan bersama karena proses untuk persetujuan dari ICAO itu sudah selesai. Nah, tentu masih ada lagi hal-hal lain yang memang menurut saya kalau kita menguasai satu isu dengan baik. Nah, ini mungkin juga saran-saran saya kepada staf-staf kawan-kawan yang masih ada di Menko Maritim. Kepada staf-staf saya yang ada di Deputi 1, pada waktu saya menjadi Deputi, saya selalu mengatakan seperti ini. Kamu harus selalu berbicara berdasarkan peraturan. Kalau kamu berbicara berdasarkan peraturan dan undang-undang, ngotot saya. Tapi kalau kamu tidak berbicara berdasarkan peraturan dan undang-undang, jangan sekali-sekali mencoba. Karena kamu akan dicemoohin orang. Nah, itu adalah pesan-pesan saya selalu saya sampaikan kepada staf-staf saya di Deputi 1. Lalu pesan kemanusiaan saya kepada kawan-kawan ASN yang ada adalah jagalah hubungan baik dengan semua teman, ya. Teman satu angkatan, mungkin 2 level ke bawah, 2 level ke atas. Karena Anda tidak pernah ingat, Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi eselon 1 duluan, siapa yang akan menjadi eselon 2 duluan. Dan Anda ingat, kalau Anda pernah ribut sama kawanmu dan suatu saat ternyata dia menjadi eselon 2 atau dia menjadi eselon 1 dan dia ternyata menjadi orang yang akan seleksi Anda, maka Anda pasti akan gugur. Karena orang itu mungkin akan subjektif, karena dia mengingat mungkin hubungan kalian sebelumnya. Maka pesan saya, jagalah hubungan dengan baik, jangan pernah ribut dengan kawan-kawan, karena selama 8 jam lebih kita berada di kantor yang sama. Sama keluarga mungkin hanya sedikit waktunya, tapi di kantor kita lebih banyak waktunya. Maka jagalah hubungan baik. Suatu saat Anda akan merasakannya. Dan saya sendiri merasakan itu ketika saya melamar di sini. Ternyata saya ketemu Pak Hafaz yang para teman saya 20 tahun lalu saya tidak pernah ketemu lagi. Dan pada waktu saya dengar namanya dia, yang saya ingat adalah, pernahkah saya buat kesalahan dengan orang itu? Saya coba ingat-ingat, tidak, saya tidak pernah buat kesalahan dengan orang itu. Mudah-mudahan insya Allah saya diterima. Dan ternyata saya diterima sebagai asisten pada waktu itu. Saya terhitung mulai 1 April sudah purna tugas. Dan tentu saya berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan saya kesempatan ini, dan juga Pak Luhut yang mempercayai saya sebagai deputi dan juga staf ahli menteri. Dan setelah ini ada beberapa kawan yang menawarkan beberapa pekerjaan sebagai konsultan, dan mungkin ya saya akan mulai berkiprah di luar lah sebagai konsultan di bidang-bidang yang mungkin orang lain menganggap saya cocok untuk itu. Mengenang peranan saya di Timur Timur pada tahun 79 dan merekam semua keterlibatan saya, maka saya kemudian pada tahun 2014 saya menulis sebuah buku dengan judul Timur Timur Gagalnya Sebuah Diplomasi, suatu analisa dan kritik dari seorang pelaku sejarah. Pada waktu saya bawa ke penerbit mau ganti judulnya menjadi kritik dari seorang saksi sejarah. Saya bilang, saya bukan saksi, saya adalah pelakunya. Nah, itu kira-kira. Baik, kita sudah sama-sama berbincang bersama nih Pak tentang tadi sejarah Bapak dari Timur Timur hingga menjadi ASN, mengabdi kepada NKRI, dan akhirnya menjabat cukup lama di Kemenko Marves ya Pak ya. Tadi juga sudah ditunjukkan nih kepada tim Marves bahwa Bapak ada membuat buku Timur Timur. Nanti bisa dibaca juga ya oleh tim Marves di rumah yang ingin lebih mengenal Pak Basilio dan juga Timur Timur gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Basilio atas waktunya, dan semoga apa yang sudah diusahakan, dikontribusikan untuk Indonesia bisa berdampak untuk Indonesia ke depannya, khususnya di bidang kemaritiman. Baik, sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Marves Podcast, arungi lebih dalam.